Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 Madrasah Aliyah NU Hasyim Asy'ari 2 Kudus yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal 20 Juni tahun 622 Masehi, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya berhijrah dari Mekah ke kota Yatsrib atau Madinah. Tujuan perpindahan itu adalah untuk menghindari tekanan dan kekejaman kaum kafir Quraisy serta melanjutkan perjuangan dakwah di kota berikutnya. Lalu, bagaimanakah perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya di kota Madinah? Pada pembahasan ini akan saya sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Namun, sebelum itu akan saya sampaikan terlebih dahulu kondisi masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Madinah pada mulanya bernama Yatsrib. Kota ini dinamakan Yatsrib karena orang pertama yang tinggal di kota ini adalah Yatsrib bin Qoniyah, salah seorang anak keturunan Sam, putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Kota ini sudah ada sejak lama, kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Sebelum kedatangan Islam, penduduk kota Yatsrib terdiri atas bangsa dan suku yang saling bertikai. Mereka adalah bangsa Yahudi yang terdiri atas 3 suku yang terkenal, yaitu Bani Qainuqa, Bani Quraisyah, dan Bani Nazir. Bangsa Yahudi ini berasal dari bangsa Israel yang melarikan diri setelah terjadinya penyerbuan bangsa Romawi. Sedangkan penduduk Yatsrib dari bangsa Arab atau penduduk asli Yatsrib, yaitu Bani Najran, serta suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj bukanlah penduduk asli Yatsrib. Mereka adalah pendatang dari Yaman. Mereka berpindah dari negeri mereka untuk mencari penghidupan yang lebih baik setelah hancurnya bendungan Ma'arib yang telah ada semenjak zaman Ratu Belkis di kerajaan Saba. Secara geografis, Yatsrib terletak di sebelah timur laut kota Mekah dengan jarak 450 km. Luas kota ini kala itu hanya sekitar 15 km persegi. Adapun sekarang sekitar 293 km persegi. Kota Yatsrib sangat terkenal dengan hasil pertaniannya, terutama anggur dan kurmanya. Bahkan hingga sekarang, kurma Madinah adalah kurma yang terbaik di dunia. Adapun batas-batas geografis kota Yatsrib sebagai berikut. Bagian selatan berbatasan dengan Bukit Air. Bagian utara berbatasan dengan Bukit Uhud dan Bukit Sur. Bagian timur berbatasan dengan Harrah Waqim. Bagian barat berbatasan dengan Harrah Wabaroh. Harrah adalah kawasan yang berbatu hitam. Yatsrib berbeda dengan kota Mekah pada kondisi alam dan watak penduduknya. Yatsrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya.
air yang tersedia di kota ini mencukupi untuk membangun pertanian. Kota ini dikelilingi oleh gunung berbatu. Di Yatsrib terdapat banyak lembah, atau yang paling terkenal dikenal dengan nama Wadi. Sebagai pusat pertanian, Yatsrib menjadi menarik bagi penduduk wilayah lain untuk pindah ke sana. Di kota Yatsrib terdapat daerah persawahan dan perkebunan yang menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Kurma merupakan hasil alam yang memberikan manfaat banyak bagi kehidupan mereka. Secara ekonomi, kaum Yahudi menguasai sebagian terbesar dari kegiatan perekonomian di Yatsrib, seperti perdagangan, pertanian, dan juga peternakan. Dalam perdagangan, kaum Yahudi menggunakan sistem riba, yang pada saat itu memang sudah dikenal oleh bangsa Arab. Namun ketika Islam datang, sistem riba ini dihapuskan karena merupakan perbuatan haram. Pada saat itu, penduduk Yatsrib sebagian besar memeluk agama Yahudi, Nasrani, dan juga pagan. Pagan itu penyembah berhala. Penduduk yang memeluk agama Yahudi tentu saja bangsa Yahudi sendiri dan sebagian kecil dari bangsa Arab. Sedangkan yang memeluk agama Nasrani adalah Bani Najran, yang merupakan kelompok minoritas di Yatsrib. Sedangkan suku Aus dan Khazraj adalah penyembah berhala, sebagaimana umumnya masyarakat Arab pada masa itu. Namun demikian, pengaruh agama Yahudi sangat besar, terutama ajaran tentang satu Tuhan atau ajaran tauhid. Ajaran ini banyak mempengaruhi kepercayaan bangsa Arab di Yatsrib, dan hal ini pula yang memudahkan mereka atau masyarakat Madinah dalam menerima ajaran Islam yang juga sama-sama agama tauhid, ajaran tentang satu Tuhan. Selama kurang lebih 120 tahun, kota Yatsrib selalu dilanda peperangan, yaitu antara suku Aus dan Khazraj karena berebut pengaruh dan kekuasaan di Yatsrib. Kedua suku ini awal mulanya adalah nama dari dua orang saudara kandung, anak dari Haris bin Salabah, dari istrinya yang bernama Qilah binti Al-Arqam bin Amr bin Jafnah. Pada perkembangannya, selanjutnya Aus dan Khazraj menjadi dua nama kabilah besar di Yatsrib. Peperangan ini sebenarnya terjadi karena adu domba dari bangsa Yahudi yang merasa iri atas kemajuan suku Aus dan Khazraj. Kedua suku Arab ini baru bisa berdamai ketika Rasulullah Muhammad SAW datang di Yatsrib dan mendirikan pemerintahan Islam di sana. Demikian gambaran umum tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.